Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Varianti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 7A Akuntansi Manajerial. Perkenalkan, saya Dwi Hatika, nomor induk mahasiswa 1955101. Di sini saya akan membahas topik manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau yang disingkat dengan ABM merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Jadi, ABM memiliki dua dimensi, yang pertama dimensi biaya dan yang kedua dimensi proses. Selanjutnya kita masuk ke dimensi biaya dan proses. Dimensi biaya merupakan suatu memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Dalam model ditunjukkan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Dimensi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas biaya ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Selanjutnya kita masuk ke dimensi proses, yang merupakan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Bisa kita lihat model ABM dua dimensi. Jadi, model ABM ini berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas bukan pada biaya dan menekankan maksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh bukan kinerja individu. Selanjutnya kita masuk ke analisis penggerak dan aktivitas. Analisis penggerak merupakan usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan dapat dilakukan seperti apabila ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Selanjutnya, analisis penggerak aktivitas yang merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas discretionary. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi tiga kondisi. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya dapat dilakukan. Aktivitas tidak bernilai tambah merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasi dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari ketiga kondisi yang disebutkan sebelumnya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara. Cara yang pertama, eliminasi aktivitas yang memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Selanjutnya, pemilihan aktivitas yang dimana pemilihan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Yang ketiga, pengurangan aktivitas dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutama ditunjukkan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah hingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Yang terakhir, pembagian aktivitas, yang dimana pembagian ini meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya kuantitas dari penggerak biaya ditekankan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran kinerja, yang dimana pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada tiga dimensi utama. Yang pertama ada efisien,
yang dimana berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Yang kedua, kualitas yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat dilakukan. Yang ketiga, waktu, yang dimana waktu lebih lama berarti lebih banyak dikonsumsi sumber daya dan kekurangmampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Jadi, ukuran keuangan dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan yang dicapai. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, benchmarking, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas. Teman-teman bisa lihat di PPT ada rumus perhitungan yang dimana rumusnya biaya bernilai tambah sama dengan SQ dikali SP, dan biaya tidak bernilai tambah rumusnya AQ dikurang SQ dikali SP, dimana SQ adalah tingkat kualitas bernilai tambah untuk suatu aktivitas, SP harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, AQ adalah kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan apabila sumber daya dipasok pada waktu dibutuhkan, atau kuantitas aktual dari kapasitas yang diperoleh apabila sumber daya dipasok di muka. Ini adalah contoh laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Teman-teman bisa lihat di PPT. Selanjutnya, ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas dibagi menjadi 8. Yang pertama ada ukuran efisiensi, yang kedua otomatisasi, yang ketiga penyimpanan persediaan, yang keempat kualitas, yang kelima waktu, yang keenam keandalan, yang ketujuh ketertanggapan, dan yang ke-8 efisiensi siklus manufaktur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya dari presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.